Hai, Kakak di sini. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi makan diikuti warna Magico Hibiniu. Kemarin kita udah ada warna merah, sekarang kita lanjut di warna jingga atau biasanya kita sebut warna oranye. Kita ke makanan berat dulu kali ya. Makanan beratnya itu ada spicy rapoki. Spicy rapoki dari Mujigae itu. Kalau untuk penampakannya kayak gini nih guys. Ada topokinya, ada mie-nya tuh, bumbu-bumbunya. Langsung aja kita cobain. Ini lumayan viral nih guys di TikTok, banyak yang nyobain juga, jadi kita ikut penasaran. Tapi kalian pernah gak sih guys nyobain rapoki yang kayak di Q-Live atau enggak di FM? Itu juga lumayan enak tuh. Kalau kemasan-kemasan ini kan lebih dominannya biasanya agak manis gitu kan, terus rasanya juga beda. Oke, kita mulai makan aja ya. Dari mie-nya dulu kali ya. Pakai jargon dong. Iya. Udah ada belum jargonnya? Makan ya. Belum ada. Coba minta di komen. Iya. Coba dong kalian komen jargon buat kayak misalkan kalau ibu makan pol, terus kalau Kak Caca makan ca, boleh sambil komen. Aku tuh apa cocoknya? Nah, kita cobain nih. Untuk mie-nya lumayan agak gede-gede ya. Kalau untuk mie-nya kita cobain makan. Ya bener, lumayan pedas. Tekstur mie juga enak guys, kenyal. Gak yang keras-keras banget ya. Terus juga lumayan pedas, kan di sini emang bacaannya itu spicy rapoki. Nah, ini baru nih beneran spicy. Pedasnya berasa. Terus lanjut nih. Ada topokinya juga. Ini topokinya dia agak kecil ya. Bumbunya juga mendok banget ya. Kita makan. Pokoknya enak, ya rasanya ada kalau gitu kayak mis gitu, kayak kenyal enak. Juga topokinya tuh yang gak begitu gede-gede banget, kecil pas kok. Rasanya juga ini tuh dia kan lebih dominannya sih pedas, terus ada agak-agak asam sedikit. Coba ya kita cobain mie campur topokinya. Sumpah ini jujur ini agak pedas ya. Kalau misalnya kalian suka pedas ini boleh banget sambil nonton. Biasanya kan kalau misalnya nonton drakor gitu sambil makan. Ini makan ini. Enak ternyata, banyak yang bilang juga enak. Nah, ini kita gabungin topoki sama mie-nya. Makan. Enak. Porsinya juga lumayan banyak. Mie-nya tuh banyak banget. Kalau topokinya emang sedikit karena kan biasanya dia emang lebih dominannya ke mie-nya ya. Fokus ke mie-nya. Enak. Harganya berapa Kak Jan? Harganya Mujigae rapoki itu 20.000. Tuh, cuma 20.000. Ini udah bisa kenyang. Buat temenin nonton ataupun lapar tengah malam buat stok juga bisa banget ini. Enak banget. Bumbunya juga rasanya tuh apa ya? Dia tuh nggak cuman ngomongnya spicy doang, tapi benar-benar pedes banget. Terus juga bumbunya tuh melekat banget ya, benar-benar berasa ngebumbu banget. Kalau kalian mau cobain boleh banget, worth it. Ratingnya dari aku 9,5/10. Lanjut kita ke makanan kedua. Makanan kedua kita ada snack nih, snack Mayashi. Dia itu katanya sih rasa pedas ya, chili flower, rasa pedas. Kacang koro panggang. Ini kacang koro panggang nih. Ini panggang kacang koro yang chili pedas lah dia. Rasanya rasa pedas. Kita buka ya. Wow. Dalamnya agak gimana gitu. Nih dalamnya. Coba kita keluarin. Kacang koro tuh emang enak sih, asli, jadi tanpa dibumbuin juga enak. Ini untuk dalam-dalamnya, isinya agak sedikit sih, tapi kita kan belum tahu harganya berapa. Itu juga rasanya. Kalau misalnya makanan oranye tuh emang rada-rada kebanyakan juga pedas kayak merah. Nih ya, langsung kita cobain makan.
enak nih. Cuman kalau dibilang pedes sih dia nggak pedes. Kalau dari bacanya kan rasa pedes ya, di sini bacaan di bawahnya itu rasa pedes, cuman dia bener-bener nggak tau pedes sih, cuman asin, gurih, terus juga pas gigitnya tuh nggak keras, langsungnya enak buat nyemil santai, enak banget. Kalau kacang koro tuh emang gak pernah gagal ya, dia gak di bumbunya itu udah enak banget, apalagi dibubur kayak gini, bikin lagi. Kalau misalnya kalian lagi iseng-iseng buat di jalan juga ini bisa. Ini harga berapa kak? Harganya 13.000. Harganya 13.000, isinya kurang lebih segini. Soalnya aku baru makan 3. Isinya sih agak sedikit ya, tapi enak kok dia, worth it lah. Kalau dari aku ratingnya, karena aku suka kacang koro, jadi 8/10. Oke, lanjut ke manis dulu ah. Ini nggak tahu nih manis apa enggak. Rasanya itu mochinya rasa wijen hitam. Kue mochi rasa wijen hitam dari Mochi. Baru lihat nih. Kita buka aja. Kita coba buka. Oh, luarannya ada wijennya coy. Nah, wijen, benar-benar wijen kayak gini. Ih, unik nih. Kayak yang oleh-oleh biasa orang dari Bogor gitu lah. Ada nih wijen kayak gini. Mochi yang diwijenin kayak gini. Buka dulu kali dalamnya. Di dalamnya ada wijen hitamnya. Isiannya lumayan full ya, banyak. Tekstur mochinya juga gak terlalu yang blenyek banget loh, yang bikin lengket juga enggak. Coba kita makan dulu. Makan. Kacang banget dah. Jadi tuh dia kok kalau misalnya kan dia rasanya rasa wijen hitam ya. Depannya tuh juga dipakai wijen lagi, jadi rasanya wijennya nggak wijen banget. Dalamnya nih, mochinya juga enak sih, yang nggak terlalu bikin apa ya namanya, bikin kita agak lengket lah di gigi. Kalau ini dia emang mochinya tipenya agak tebel, tapi enak. Tapi aku nggak akan beli sih, soalnya kayak kurang juga, kayak makanan orang jadul. Biasanya makanan kalau mama sama bapak tuh suka tuh, nenek-nenek tuh kan yang wijen-wijen kayak gini. Harganya berapa Kak Jihan? Harganya 5.500. Oh, harga 5.500 buat satu biji. Oke sih, namanya mochi juga di mana-mana. Kayak yang mochi di jalan juga kan harga 5.000-an. Kalau mau cobain juga boleh, tapi aku kurang suka sebenarnya. Jadi ratingnya 7/10 lah. Lanjut kita ke ada snack lagi. Snacknya sama nih warna baju. Sama loh. Snack dari Usagi. Gandum. Ini karena buat diet ya, cocok kan. Untuk takaran sajinya tuh di 20 gram. Cocok nih buat diet, bisa juga. Udah buka ya, langsung buka. Rasa karamel. Ih, dalamnya kayak gini, kayak biji kopi dah. Tuh, dalamnya kayak biji kopi. Kita keluarin dulu lah. Wanginya emang karamel banget, sumpah. Wanginya wangi karamel banget. Dalamnya tuh kayak gini, isinya lumayan banyak, terus dia juga kecil-kecil, kayak biji kopi. Tuh nggak sih biji congklak? Ini kayak gini. Kita cobain ya. Makan. Ini lumayan manis, terus karamelnya juga lumayan berasa banget nih, enak nih. Teksturnya juga banyak kecil-kecil gitu loh, jadi kalau misalnya kayak mau makan tuh langsung seraup, gak bisa satu-satu tuh kayak gak berasa. Langsung seraup kayak gini nih, kayak gini. Enak. Karamelnya ada banget, terus juga baunya nih, wanginya juga enak banget. Wangi kopi banget. Gak terlalu manis sih, kandung gulanya itu dia di 5 gram. Bisa digulangin guys. Ini sama nggak apa-apa buat sekali-kali kalau misalnya mau diet, mau makanan kenal manis ini bisa. Tuh, dalamnya juga banyak. Wangi kopinya sih bikin enak sih, jujur bikin lagi. Teksturnya tapi nih dia kalau dimakan tuh agak nyangkut nih di gigi, agak ganjel. Tuh, di lubang-lubang gigi lah, agak nyangkut. Tapi enak. Harganya berapa Kak?
Harganya 8.700. Harganya 8.700 buat kalian yang lanjut diet, pengen makan manis, nyemil manis, ini worth it banget, enak. Pokoknya tuh takaran sajinya itu di 20 gram, ini enak banget. Jujur, suka banget. Kalau rating dari aku sih ini worth it ya, 8.000 buat snack itu. Dia di 9,5/10, wajib cobain. Oke lanjut, terakhir kita ada minuman kunyit asam dari Sido Muncul. Kelihatan nggak? Nah, tuh ya, Sido Muncul. Tiap saset setara dengan 35 gram kunyit segar dan 10 gram asam jawa. Ramuan penyedot asam pertama kali diserapkan di lingkungan keraton. Secara empiris kunyit dan asam dipercaya bermanfaat untuk melancarkan haid nih. Buat kalian yang mau ngelancarin haid atau juga nih, dia juga bisa buat ngenakin badan katanya. Mengemas kunyit asam dalam bentuk minuman serbuk yang enak dan menjaga badan. Tuh bisa buat menjaga badan dan juga bisa buat melancarkan haid. Coba ya. Kalau udah dibikin tuh kayak gini. Nggak terlalu itu sih, bener kayak jamu ya. Tuh. Jadi itu dia campuran dari kunyit sama asam jawa. Kan kalau kunyit itu rasanya tuh agak sedikit pahit sama ada pedesnya tuh agak lumayan nyantreng. Terus asam jawanya ada asam lah. Coba ya, coba minum. Dominan lebih ke asam ternyata. Padahal tuh di sini bacanya asam jawa cuma 10 gram. Asam jawa cuma 10 gram, 35 gramnya kunyit. Tapi emang rasanya tuh nggak ada pedesnya sih. Enak. Dia tuh lebih ke asam, pedasnya nggak terlalu berasa, terus juga nggak ada pahitnya kalau dijadi minuman. Apa dia enak kecampur gula ya? Tuh bacaannya tuh melancarkan haid dan menyegarkan badan. Kebetulan badan kita lagi pegal, jadi kita minum abis ini. Ini harganya berapa Kajan? Harganya itu isi 5 12.300. 12.300 isi 5. Oke, worth it banget nih. Buat rasanya juga nggak terlalu yang gimana rasa jamu biasa yang dia mbak ini enak, wajib cobain. Tapi ntar kita lihat kalau misalnya ada pengaruh, kita akan membeli ini terus untuk melancarkan haid sama menjagakan badan. Lumayan nih, langsung beli aja, enak, worth it. Jadi rating dari aku 10/10, enak. Oke lanjut, satu lagi dari Milna. Ini tuh apaan ya? Yogurt ya kak? Ini makanan bayi deh. Oh ini makanan bayi guys. Kayaknya kayak yogurt kayak bentukannya. Dia itu dari karot, apel, sama pumpkin. Oke kita buka aja. Langsung kita buka. Baunya bau buah-buah banget dah. Dari dalamnya, dalamnya warna kayak gini. Dalamnya kayak gini kan. Emang kebanyakan sih buahnya ternyata warnanya oranye. Nih, warnanya meren banget dah. Agak geli ya teksturnya. Aku udah cobain makan. Enak. Oh, jadi tuh dia cara bikin anak biar mudah makan buah, mudah dibawa kemanapun. Iya sih, orang kecil mengandung segala kebaikan buah, 100% buah dan sayur asli. Jadi ini kalau misalnya anaknya susah makan, kita bilang aja nih bunda nih, bilang nih yogurt nak, yogurt, tapi dalamnya emang isinya ke buah-buahan, sayur-sayuran nih, bisa banget. Kok kalau yogurt kan ya udah teksturnya, kalau ini kan agak bertekstur banget ya makanannya. Ya namanya juga campuran buah-buahan, enak. Terus rasanya emang agak asem terus manis sedikit doang. Karena di sini juga bacanya tuh tanpa nama gula, tapi secara alami mengandung gula, tanpa penambah gula secara alami. Oh jadi itu dia nggak pakai gula. Nah jadi makannya agak asem kalau benar-benar kayak yogurt biasanya aja. Harganya berapa kajian? Harganya itu 13.800. Harga 13.800 buat saya segini agak kecil ya, soalnya yang brand sebelah aja tuh agak gede tuh. Tapi ini kan sehat nih buat anak, kayak ngebawain aja nih yogurt nak.
Padahal misinya tuh kayak gini, nggak apa-apa ya buat anak-anak worth it. Jadi kita kasih ratingnya itu di 9/10. Oke guys, segitu aja video kita kali ini. Cobain makanan yang berwarna jingga. Selanjutnya abis itu kan Magiku, berarti selanjutnya di warna kuning. Atau kalian punya saran lain untuk aku bikin video cobain makan apa, review apa, boleh di komen-komen aja di bawah, atau DM ke IG Kak Jihan atau Kak Damar atau ke IG aku juga boleh. Bye bye.